Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMK Letris Indonesia 2 Official dimanapun berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriring salam tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat SMK Letris Indonesia 2 Official dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat soleh, rajin beribadah dan tidak pernah absen dalam menjalankan ibadah berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ini bernama Sauban. Ketika Sauban menjalankan sholat berjamaah bersama baginda Rasulullah SAW, dia selalu menempati sisi pojok sebelah kanan masjid. Kenapa di pojok? Karena Sauban ingin menambah kekhusyuan. Karena ketika beliau ada di pojok, tidak banyak bersinggungan dengan orang. Singkat cerita, ketika Rasulullah SAW akan menjalankan ibadah sholat subuh menjadi imam, Rasulullah SAW melihat di pojok kanan tidak ditemukannya Sauban. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang lain, "Di mana Sauban?" Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami tidak melihat di mana Sauban." Lalu Rasulullah SAW menunda pelaksanaan sholat subuh berjamaah dengan tujuan menunggu kedatangan Sauban, sehingga Sauban tidak tertinggal melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama baginda Rasulullah SAW. Tapi ternyata ketika sudah ditunggu, waktu berjalan, sholat subuh hampir habis waktunya, Rasulullah SAW akhirnya melaksanakan sholat subuh, meninggalkan Sauban. Setelah sholat subuh selesai, Rasulullah SAW memutuskan bersama para sahabat untuk menjenguk Sauban. Dan ternyata ketika ditelusuri rumahnya, dari masjid ke rumahnya Sauban, didapati waktu yang ditempuh kurang lebih 3 jam. Perjalanan dengan berjalan kaki cukup jauh karena memakan waktu yang cukup lama. Sampainya di rumah Sauban, Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, "Di manakah Sauban?" Lalu istrinya menjawab, "Ya Rasulullah, suamiku Sauban telah meninggal dunia." Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Adakah sesuatu yang istimewa yang terjadi ketika Sauban meninggal dunia?" Lalu istrinya menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada yang istimewa ketika suamiku meninggal. Tapi ada 3 kalimat yang aku tidak mengerti yang diucapkan oleh Sauban suamiku ketika beliau sedang sakaratul maut." "Apa itu?" kata Rasulullah. Istrinya menjawab, 3 kalimat yang diucapkan oleh suamiku. Yang pertama adalah, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh?" Kalimat yang kedua, "Kenapa tidak yang baru?" Dan kalimat yang ketiga, "Kenapa tidak semuanya?" Aku tidak mengerti apa maksud dari perkataan dan gumaman ketika suamiku sedang sakaratul maut ini, ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa ketika orang sedang sakaratul maut, sesungguhnya dia sedang ditampakkan amalan-amalan yang telah dia lakukan selama hidupnya. Ketika amalan-amalan yang dia lakukan selama hidupnya itu soleh, baik, maka akan ditampakkan keindahan-keindahan, sehingga ketika orang sakaratul maut ditampakkan keindahan, wajahnya akan berseri. Begitupun dengan orang yang selama hidupnya selalu melakukan perbuatan maksiat, kejahatan, hal-hal tercela, akan ditampakkan ketika sakaratul maut, sehingga tampaklah di wajahnya ketakutan dan rasa putus asa yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah, "Wahai istri dari Sauban, sesungguhnya suamimu Sauban mengatakan, 'Kenapa tidak lebih jauh ya Allah?' Telah ditampakkan kepada Sauban pahala orang yang berjalan dari rumah ke masjid. Sauban menelusuri jalan dari rumahnya ke masjid 3 jam. Pahalanya sangat luar biasa indah. Karena setiap langkah pertama akan ditinggikan derajat, langkah selanjutnya akan diampuni dosa." Maka Sauban mengatakan, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi?" Karena saking indahnya, saking besarnya pahala yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak yang baru?
Kata Rasulullah SAW, Sauban semasa hidupnya pernah bertemu dengan seseorang yang sedang kedinginan. Ketika itu Sauban memakai dua pakaian. Pakaian yang pertama yang baru dipakai, lalu pakaian yang kedua yang sudah lama dipakai untuk lapisan keduanya. Lalu Sauban memberikan pakaian yang lama itu kepada orang yang kedinginan tersebut. Lalu ditampakkan pahala yang sangat indah. Lalu Sauban mengatakan, "Ya Allah, kenapa dulu saya tidak memberikan pakaian saja saya yang baru saja? Lalu kenapa tidak semuanya?" Sauban mengatakan seperti itu. Kata Rasulullah, ternyata semasa hidupnya Sauban sering beramal dan bersedekah kepada orang lain, ditampakkan pahala yang sangat indah. Kata Sauban, kenapa tidak semuanya saya berikan kepada orang lain? Kenapa tidak maksimal saya berikan apa yang saya punya kepada orang lain? Sahabat SMK Latres Indonesia 2 Official, cukuplah ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai ketika akhir hayat kita menyesal, ditampakkan amalan-amalan kita yang sangat sedikit, bahkan lebih banyak yang buruknya. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang tidak seperti Sauban, 3 jam perjalanan dari rumah ke masjid. Masjid kita dekat, tapi kita malas tapi kita berat untuk langkah kita ke masjid. Sahabat SMK Latres Indonesia 2 Official, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang ada atau disebutkan dalam ayat, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin." Ya Allah, tangguhkan ajalku sebentar saja. Karena kalau Engkau tangguhkan, ya Allah, aku akan bersedekah semuanya yang aku punya. Sahabat SMK Latres Indonesia 2 Official, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih meningkatkan di bulan Ramadan kualitas dan kuantitas amal soleh kita, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kisah yang bisa saya bagikan. Wabillahi taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas hayya 'alas salat.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.